Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semuanya? Nah, di pertemuan fisika kali ini kita memasuki bab 4 yaitu mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus di sini memiliki besaran yang harus kalian pelajari, yaitu ada jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan rata-rata, kelajuan dan kecepatan sesaat, kecepatan relatif dan percepatan. Nah, nanti kita bahas ya satu-satu. Oke, contoh dari gerak lurus yaitu adalah seorang pelari atau atlet. Nah, jadi ketika mereka berlari dari start sampai finish, nah itu sudah disebut sebagai gerak lurus karena mereka bergerak dan memiliki kecepatan tertentu ya. Namun di sini kita lihat apakah si atlet tersebut berlari dengan kelajuan atau kecepatan ya kan. Nah, jadi kelajuan dan kecepatan itu berbeda ya. Oke, kita lanjut aja dulu dari jarak dan perpindahan. Nah, pengertian jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, jadi jarak itu panjang lintasan ya. Misalnya kamu dari rumah mau ke Man, nah itu jaraknya berapa ya kan? Terus perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda pada waktu tertentu. Jadi misalnya kamu dari rumah ke Man jaraknya berapa, terus kamu dari Man mau berpindah lagi, misalnya mau balik lagi ke rumah. Nah, berarti kan ada perpindahan ya kan? Nah, namun di sini ada catatannya kalau jarak itu adalah besaran skalar. Jadi ia tidak bergantung pada arah dan selalu bernilai positif. Misalnya mau kamu dari rumah kamu ke Man itu belok kanan, belok kiri, atau misalnya jalan lewat belakang, lewat depan, itu tetap bernilai positif. Misalnya berapa meter gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan perpindahan. Kalau perpindahan ini adalah besaran vektor. Jadi kalau misalnya berpindah ke arah kanan ya. Nah, di dalam sumbu kartesius itu ya kan ada X ada Y. Jadi kalau ke kanan otomatis dia berada di sumbu X dan bernilai positif. Kalau dia berada di atas atau di sumbu Y, dia itu bernilai negatif ya. Begitu juga ke belakang. Kalau ke belakang kan ke bawah Y ya kan, berarti dia apa? Positif. Nah, kalau X ke belakang itu berarti min X gitu ya. Nah, terus ada juga kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan adalah besaran skalar. Nah, kelajuan ini tidak memperhatikan arah gerak benda ya, dia sama kayak jarak. Cuman kelajuan itu lebih mengacu pada berapa sih jaraknya. Jadi total dari jarak itu adalah kelajuan. Kalau kecepatan adalah besaran vektor. Nah, dia memperhatikan arah gerak benda. Misalnya geraknya kemana? Ke kanan atau ke kiri gitu kan. Nah, di sini kasih contoh ya. Contoh dari kelajuan yaitu Sinta berjalan dengan kelajuan 2 meter per sekon ya. Berarti dia jaraknya itu 2 meter per sekon. Nah, ini kebetulan meter dan sekon ini adalah sudah satuan internasional. Jadi kalau misalnya ibu kasih latihan soal masih dalam bentuk kilometer, nah kalian ubah dulu ke meter. Kilometer ke meter, coba kalian bikin tangganya ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter ya kan? Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, coba dari kilometer ke meter berapa? Kalau turun berarti dikali, kalau ke atas dibagi ya kan. Nah, terus misalnya kilometer per jam, 2 kilometer per jam. Kilometer diubah ke meter, jam diubah ke sekon atau detik. 1 jam berapa detik? 3600 ya. Kalau kita tulis dengan notasi ilmiah berarti 36 dikali 10 pangkat 2, 3600. Berbeda halnya dengan desimal. Kalau desimal 0,036 berarti sama aja kayak 36 dikali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Nah, itu adalah notasi ilmiah yang sudah kita pelajari. Nah, terus ada juga contoh kecepatan. Kalau contoh kecepatan itu lebih kayak gini, misalnya Sinta berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah timur, ya kan? Ke arah timur. Terus misalnya dia berbelok lagi ke arah barat. Nah, itu disebutnya kecepatan. Dia ada jaraknya, ada arahnya ya. Berbeda dengan kelajuan. Nah, lanjut ya. Di sini Ibu
akan lanjut ke kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu ya. Nah, terus ada juga percepatan ya, percepatan rata-rata, kelajuan rata-rata. Nah, jadi bedanya ini lihat ya, yang di atas adalah V sama dengan S per T, itu adalah kelajuan ya, dimana S adalah jarak total, satuannya meter ya, M adalah meter. Lalu ada T kecil adalah selang waktu nih, satuannya sekon ya, jangan lupa satuannya sekon. Jadi kalau misalnya dibalik, ibu pengen nyari waktu, tinggal diputar aja, T sama dengan V dikali S. Terus kalau kalian mau nyari jaraknya putar ke samping nih, yang di tempat V tadi ya kan, diputar, terus V-nya dipindahin ke atas, jadi V per T gitu ya. Jadi rumus fisika itu bisa berpindah-pindah tempat sesuai kita butuhnya di mana. Oke, sampai sini paham? Kelajuan rata-rata satuannya meter per sekon ya. Jadi kalau misalnya masih kilometer harus diubah dulu. Nah, terus ada namanya kecepatan rata-rata, adalah hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu ya. Nah, perbedaannya kecepatan rata-rata ini ada panahnya di atas, lihat. V panah di atas ya kan. Ada RT ini adalah rata-rata. Nah, lihat satuannya meter per sekon. Terus VRT sama dengan delta S. Nah, yang segitiga ini disebutnya delta ya. Delta adalah total atau jumlah. Jadi kalau delta S berarti jumlah jarak. Berarti ada jarak akhir dan jarak awal. Per delta T, total dari waktu ya, ada waktu akhir dan waktu awal. Jadi bisa kita sederhanakan lagi nih. Berarti delta S adalah S2 atau jarak akhir dikurangi jarak awal ya, dibagi dengan waktu. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Misalnya jarak terakhirnya 20 meter. Jarak awalnya 10, berarti 20 dikurangi 10 berapa? 10 meter. Dibagi waktunya misalnya 15 sekon dikurangi 10 sekon, berarti 5 kan? Berarti 10 meter dibagi 5 detik. Nah, itu adalah hasil dari kecepatan rata-rata ya. Mudah ya. Sampai situ harap mudah dipahami. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal ya. Ini contoh soal dari besaran rangkaian kereta api nih ya. Bisa kita lihat. Titik A 3 km. Terus titik B 73 km. Nah, terus dia berjalan secara gerak lurus beraturan sehingga jarak ditempuh dalam waktu 30 menit. Nah, ini 30 menit ini berapa jam sih ya kan? 30 menit adalah setengah jam. Nah, kalau ditanya adalah kelajuan, berarti dari 3 km menuju 73 km. Berarti jaraknya berapa? 70 km ya. Nah, terus yang ditanya kelajuan itu kan simbolnya V ya. Terus yang B, waktu yang diperlukan kereta api untuk menempuh jarak 400 meter pada lintasan 3 km hingga 73 km. Nah, berarti di sini kita tulis yang ditanya adalah T. Nah, pada saat jarak yang ditanya, dia inginnya pada saat jarak 400 meter, waktunya berapa gitu kan. Oke, lanjut ya. Nih, yang ini jawabannya. Berarti A sama dengan V dibagi S per T ya. Berarti 70 km dibagi setengah jam. Nah, ini boleh kalian tulis setengah jam waktunya atau kalian ubah dulu, boleh ya. Misalnya kalian ubah dulu ke detik ya. Berarti berapa? 30 menit berapa detik. Nah, ditulis di situ ya. Nah, tinggal dibagi. Kalau ini kan dia contohnya diubah dulu per jam ya kan, biar gampang, boleh kayak gitu. Berarti 70 dibagi setengah, 70 kali 1 70 dibagi 2 sama dengan 140.
km per jam. Nah kalau udah diubah kayak gini, tinggal diubah dari kilometer ke meter berapa. Terus dari jam, 1 jam berapa sekon atau berapa detik. Nah berarti hasilnya 38,89 ya meter per sekon. Jadi diketahui kelajuan kereta api itu sebesar 38,89 meter per sekon. Nah waktu ya tinggal kita putar kayak tadi. Kalau nyari waktu, T-nya keluar, terus S per V-nya masuk, turun ke bawah, berarti S per V ya. Nah 400 meter kan dia mintanya 400 meter nih, dibagi dengan V-nya berapa? 38,89 yang udah didapat ya. Nah udah tinggal dibagi, ini keluarnya 10,29 sekon. Nah ini waktunya ya. Jadi waktu yang diperlukan kereta untuk menempuh jarak 400 meter itu adalah 10,29 second ya. Contoh soalnya sampai situ aja. Bila ada pertanyaan silahkan chat langsung ya. Nanti ada latihan soalnya.